Assalamualaikum, selamat datang di channel Uma Daily. Hari ini Uma mau membahas tentang persiapan keberangkatan ke Inggris, persiapan keberangkatan studi ke Inggris dengan membawa keluarga ya. Yang akan Uma bahas di sini adalah tentang persiapan dokumen-dokumen visanya. Nah, kira-kira apa saja sih dokumen yang diperlukan untuk membuat visa student UK dan visa independent UK? Juga dengan berapa biaya yang kita perlu siapkan. Nah, yang pertama di sini karena Uma sekeluarga berangkat bertiga, suami sebagai studentnya dan Uma dan Ara sebagai dependennya. Nah, adapun dokumen-dokumen yang kami perlukan, di antaranya yang pertama untuk suami sebagai student, dokumen yang harus disiapkan antara lain, yang pertama itu ada paspor, yang kedua akademik, dokumen seperti ijazah sebelumnya, kemudian atas. Untuk atas ini sebenarnya tidak semuanya, hanya beberapa bidang ilmu yang membutuhkan atas. Jadi bisa diajukan terlebih dahulu ketika kita sudah menerima LOE dari kampus, lalu kita langsung mengajukan atas karena dia keluarnya juga lumayan lama. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 6 minggu mungkin ya, 2 bulanan. Kemudian untuk suami itu membutuhkan buku nikah, LOG dari beasiswanya. Yang keenam, dokumen yang diperlukan adalah sertifikat bebas TBC yang bisa kita dapatkan dari rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pihak dari UK. Jadi kita nggak bisa di sembarang rumah sakit juga ya teman-teman. Bisa dilihat nanti di webnya rumah sakit mana saja yang tersedia. Untuk rumah sakitnya waktu itu kami menggunakan rumah sakit Premier di Bintaro. Nanti bisa juga dilihat rumah sakit lain yang mungkin lebih dekat ke rumah teman-teman ya. Nah, ini caranya bisa langsung masuk ke web rumah sakitnya yang ada di list dari pemerintahan UK. Nanti bisa dilihat juga di listnya ya rumah sakit mana saja. Dan untuk biayanya di sini per orang 850.000 dan sekitar 400.000 untuk anak-anak. Sertifikat TBC ini waktu itu kami bisa ditunggu ya, jadi dalam 1 hari. Jadi pagi itu kita tes, kemudian siangnya sekitar jam 1 atau jam 2 sertifikatnya sudah bisa diambil. Jadi sekali berangkat langsung kita sudah bisa membawa pulang sertifikatnya tanpa harus menunggu. Tapi bisa juga waktu itu ada opsi bisa dikirim ke rumah, tapi kami lebih memilih untuk menunggu beberapa jam sampai sertifikatnya keluar supaya nggak bolak-balik gitu ya. Nah, dokumen untuk istri sebagai dependent, yang pertama kemarin kita menggunakan bank statement bank ya. Untuk pembuatan visa UK itu salah satu persyaratannya harus mempunyai endapan di rekening bank kita, khususnya untuk dependent ya, karena kalau untuk student itu tidak membutuhkan karena dia sudah ditanggung oleh beasiswanya. Adapun besarannya adalah sekitar 680 pound sterling dikali untuk biaya hidup selama 9 bulan. Untuk kami karena kami membawa 2 dependen, jadi 680 dikali 9 bulan dikali 2 orang. Jadi totalnya 12.240 pound sterling, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 247 jutaan. Adapun sebenarnya statement bank ini tidak wajib untuk orang Indonesia yang ingin ke UK ya, tapi pihak punya hak untuk melakukan random check. Jadi kalau misalkan alhamdulillah kalau kita tidak menyiapkan bank statement dan kebetulan kita tidak kena random check, berarti kita aman. Tapi jika kebetulan kita yang salah satu yang kena random check itu, jadi kami menyiapkannya untuk jaga-jaga hal tersebut, karena kalau visanya ditolak lumayan juga kan, biaya visanya tidak bisa dikembalikan kalau visa kami ditolak. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut kami tetap memasukkan bank statement ini. Tapi jika misalkan ada yang keberatan tentang bank statement ini karena jumlahnya juga lumayan besar, dari pihak IDP menyarankan beberapa opsi, diantaranya kita bisa membuat sebuah surat pernyataan dari kantor tempat kita bekerja, kantor tempat studentnya bekerja, bahwa menyatakan si dependent ini pun akan ditanggung, tapi bukan benar-benar ditanggung ya, cuma sekedar surat aja gitu. Dan ada beberapa orang yang ikhtiar juga menggunakan cara ini dan alhamdulillah katanya visanya sudah di approve, sudah lolos ya.
Untuk kami sendiri, kami memilih untuk tetap menyediakan bank statement saja, endapan saja. Tapi, nah di sini ada tapinya ya, uang yang kami gunakan untuk deposit itu yang di-print di bank statement sebenarnya adalah uang yang sama yang kami gunakan juga untuk membayar IHS. Jadi kami sendiri tidak menyiapkan uang double. Jadi kan kita itu butuh uang untuk bayar IHS sebesar kira-kira 80 juta per orang. Jadi dikali 3 totalnya 240 juta. Nah, uang itu adalah uang yang sama yang kami gunakan untuk statement untuk di rekening koran juga. Jadi sebelum kami melakukan pembayaran asuransi kesehatan atau IHS tadi, kami print terlebih dahulu statement banknya yang menyatakan bahwa di rekening kami terdapat uang sejumlah 240 juta dan itu kami lampirkan untuk persyaratan. Kemudian setelah di print baru uangnya kami gunakan untuk membayar IHS. Jadi untuk kami sendiri, kami tidak menyiapkan uang lebih atau uang double, tapi menggunakan uang yang sama dengan yang kami gunakan untuk membayar IHS. Jika yang ingin menggunakan cara yang sama, ingat ya teman-teman, uangnya harus diendapkan terlebih dahulu selama kurang lebih 28 hari di dalam rekening kita. Jadi 28 hari sebelum kita print, uangnya sudah ada di rekening tersebut. Dan alhamdulillahnya kami bertiga waktu itu, kami berdua, Uma dan Ara, tidak kena random check, dan alhamdulillah visa kami sudah di-approve oleh kedutaan Inggris. Dan sekarang kami sudah berada di Inggris. Alhamdulillah, di sini sedang musim winter ya, sedang musim dingin, jadi ini agak pilek. Jadi mohon maaf jika suaranya agak nggak terlalu jelas karena ada hidungnya agak tersumbat. Kemudian consent letter to use fund. Nah ini nanti ada juga formatnya. Oh iya, di sini kita menggunakan jasa agen gitu ya, menggunakan IDP. Jadi semua persiapan penguploadan dokumen dan pembuatan aplikasi visa itu dibantu oleh pihak IDP. Waktu itu kami menggunakan IDP Jogja. Adapun jika yang menginginkan kontaknya, bisa DM dulu ke IG Uma Ara ya. Jadi nanti Uma Ara akan minta izin dulu ke yang bersangkutan apakah beliau mengizinkan jika kontaknya disebarkan. Dan untuk semua pengurusan dokumen ini dibantu dengan tanpa ada dipungut biaya apapun sampai pisahnya itu jadi. Persyaratan selanjutnya ada buku nikah, kartu keluarga, kemudian suatu dokumen yang menunjukkan bahwa kita dan pasangan itu tinggal di alamat yang sama. Waktu itu Ma dan Ara menggunakan KTP dan kartu BPJS. Bisa juga sebenarnya menggunakan SIM. Jadi di sini minimal menggunakan 2 dokumen dan kami menggunakan KTP dan BPJS. Kemudian yang diperlukan selanjutnya medical information, yaitu sama seperti student tadi, kita juga membutuhkan TB, sertifikat bebas TBC, kemudian paspor dan LOG. LOG-nya sama seperti yang dari student ya. Kemudian untuk dependent yang selanjutnya yaitu anak kami berusia 3 tahun. Dokumen yang diperlukan kurang lebih sama seperti tadi ya, yaitu bank statement, consent letter to use fund, paspor, akte kelahiran. Terus kalau untuk anak ada tambahan surat yaitu consent letter for children traveling abroad. Kemudian ini juga nanti disiapkan juga suratnya oleh pihak IDP, jadi kita tinggal edit-edit dan tanda tangan saja. Kemudian KK, LOG, dan sertifikat bebas TBC. Nah, salah satu persyaratan untuk membuat visa UK adalah kita harus mempunyai IHS atau asuransi kesehatan dari pihak sana ya. Jadi sebelum kita meng-apply visa, kita harus sudah membayar terlebih dahulu IHS untuk kita bertiga selama 4 tahun. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk 4 tahun jadi tergantung dari studinya ya, karena kita suami itu studinya PhD, jadi harus membayar IHS selama 4 tahun. Kurang lebih total yang harus kami bayar adalah 4.709,56 US dollar. Ini untuk jumlah rupiahnya bisa dikalikan sendiri sesuai dengan kurs saat ini ya. Waktu itu kami habis sekitar 70 juta lebih, jadi
total ditambah dengan biaya pengurusan visa, masing-masing orang itu 490 GBP. Ini satuannya menggunakan pound sterling ya, sedangkan yang IHS tadi kami membayar dengan menggunakan USD. Totalnya sekitar 80 juta lebih, 80 juta hampir ke 90 juta gitu ya. Jadi tergantung kurs juga ya, nanti pas lagi naik atau pas lagi turun. Nah, waktu itu kami untuk persiapan keberangkatan ini membuat rekening bank dari jadi dia tuh bisa pembayaran menggunakan Visa debit. Untuk submit dan lain-lain semuanya kami serahkan kepada pihak IDP, termasuk semua syarat dokumennya ini kita upload juga nanti di Google Drive-nya yang bisa diakses oleh pihak IDP sehingga mereka bisa membantu untuk mengsubmitkan ke aplikasi visanya. Setelah itu tinggal appointment atau untuk janji temu. Jadi di situ kita bisa memilih jadwal yang memungkinkan untuk bisa kita datang yang dimana jadwalnya juga tersedia. Nah, jika kita memang terburu-buru sekali, visanya bisa jadi dalam 3 hari, kita juga bisa jalur fast track ya. Tapi untuk biayanya sendiri Umara tidak terlalu hafal, jadi nanti bisa ditanyakan langsung ke pihak agen atau bisa dilihat mungkin di webnya yang menyediakan informasi tersebut. Jadi kalau misalkan kita buru-buru banget, visa itu bisa jadi dalam waktu 3 hari saja. Untuk Ara dan keluarga sendiri kami menggunakan jalur reguler, jadi nggak pakai fast track ya. Alhamdulillahnya tanggal yang kami inginkan untuk appointment ke VVS itu juga tersedia. Kemudian setelah appointment untuk Uma dan Ara, setelah appointment visanya sudah jadi dalam waktu 2 minggu atau 10 hari kerja. Sedangkan untuk studentnya suami itu hanya 3 hari kerja dia sudah jadi duluan, karena waktu itu memang kita mengajukan visa di tanggal yang sangat mepet sekali dengan jadwal perkuliahan dimulai. Makanya mungkin pihak kedutaan mempercepat visa student supaya mungkin jika si student ini mau berangkat duluan bisa. Tapi waktu itu kami akhirnya berangkat bertiga, meskipun pada saatnya sampai ke UK itu besoknya sudah harus langsung masuk ke kampus. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini terkait dengan proses persiapan dokumen visa student UK. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom komentar atau bisa langsung DM ke IG Uma Ara ya. IG-nya ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.